Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews Siang. 12 jam upaya pemadaman kebakaran yang menghanguskan gudang kasur dan sofa di Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya padam. Akibat kebakaran, gudang seluas 2.000 meter persegi ini ambruk rata dengan tanah. 5 truk juga hangus terbakar. Kebakaran dahsyat menghanguskan sebuah gudang bahan pembuatan sofa dan kasur di kawasan Bishab, Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kebakaran cepat meluas menghanguskan seluruh isi gudang. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar sehingga sulit untuk dipadamkan. Api pertama kali terlihat pada Minggu malam, diduga akibat ledakan gardu listrik yang berada di dalam gudang. Hingga 12 jam proses pemadaman, kebakaran belum sepenuhnya padam. Masih ada sejumlah titik api di lokasi kebakaran. Tim damkar gunakan racun api untuk memadamkan titik api yang masih tersisa. Jadi di sini bukan hanya spring bed aja, contoh di situ ada yang plastiknya juga, gulungan-gulungan plastik. Nah setelah itu terbakar, dia tertimpa reruntuhan bangunan. Jadi kita proses penyiraman atau penyemprotan air ke titik api tidak bisa secara langsung atau terhalang oleh maksimal beton-beton yang runtuh, jadi tidak maksimal gitu. Pasca terbakar, bangunan gudang ini ambruk rata dengan tanah. Sejumlah mobil juga ikut terbakar. Hingga pagi ini petugas damkar masih melakukan pendinginan di lokasi bekas kebakaran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Jawahari Lutfi, iNews melaporkan. Dugaan pemerasan terhadap puluhan warga negara Tiongkok, sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dugaan pemerasan mencuat setelah Kedutaan Besar Tiongkok mengirim surat berisi apresiasi terhadap Kemenlu RI terkait penanganan pemerasan. Seluruh pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dicopot oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pencopotan dilakukan terkait dugaan pemerasan terhadap puluhan warga Tiongkok. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan membenarkan pihaknya telah mencopot seluruh pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan pemeriksaan internal masih dilakukan. Tindak lanjut dilakukan setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima informasi dari Kementerian Luar Negeri terkait dugaan pemerasan tersebut. Agus Andrianto menjelaskan meski sudah ada pengembalian uang kepada puluhan warga Tiongkok, namun seluruh pejabat yang terbukti terlibat dugaan pemerasan tetap mendapat sanksi sesuai kadar pertanggungjawabannya. Dugaan pemeriksaan mencuat setelah Kedutaan Besar Tiongkok mengirim surat berisi apresiasi terhadap Kemenlu RI terkait penanganan pemerasan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, lebih dari 5 tahun tunjangan kinerja belum juga dibayar. Asosiasi Dosen Seluruh Indonesia berunjuk rasa di Silang Monas, Jakarta. Dari usulan Kemendikti-Saintek untuk anggaran tukin dosen baru 2,5 triliun rupiah yang disetujui oleh Kementerian Keuangan. Untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada Irfan Hardiansyah di Silang Monas, Jakarta. Silakan Irfan. Tepat di belakang kami ini Asosiasi Dosen Seluruh Indonesia menggelar aksi di depan patung kuda, tepatnya di Silang Monas, Jakarta Pusat. Dan tentunya ini digelar untuk menuntut hak mereka berupa tunjangan kinerja dari tahun 2020 hingga 2024 yang tak kunjung cair. Dan tentunya ini di belakang kami seluruh perwakilan dosen dari seluruh Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke menyuarakan aksinya dan juga menyampaikan aspirasi. Banyak sekali poster dan juga spanduk yang mereka bentangkan begitu, dan memang sejak pagi tadi dari pukul 9.30 aksi ini digelar begitu. Seluruh dosen ataupun perwakilan ini sudah melakukan orasinya begitu, dan terlihat di layar kaca Anda, Wiki dan juga pemirsa, banyak sekali spanduk begitu yang mereka bentangkan. Kami mengajar dengan jiwa tukin kami adalah asa, bayarkanlah tanpa tunda. Dari informasi yang kami dapatkan untuk agenda aksi sendiri ini merupakan yang pertama orasi begitu dan penyampaian aspirasi, kemudian yang kedua aksi simbolis dan teatrikal, dan yang terakhir ini penyerahan surat resmi ataupun surat tuntutan yang mereka lakukan yang nantinya diserahkan oleh perwakilan pemerintah begitu. Sementara demikian, Wiki.
Aksi unjuk rasa ratusan tenaga kerja honorer dari berbagai daerah juga digelar di depan gedung DPR. Selain menuntut kenaikan status honorer menjadi penuh waktu, demonstran juga meminta agar tahapan pemberkasan calon P3K yang akan datang tidak dipersulit. Dengan membawa spanduk dan poster, ratusan tenaga kerja honorer dari berbagai daerah berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Dalam orasinya, massa menolak skema pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja paruh waktu karena tidak akan bisa mensejahterakan pegawai. Selain menuntut kenaikan status dari honorer menjadi penuh waktu, demonstran juga meminta agar tahapan pemberkasan calon P3K tidak dipersulit. Akibat aksi ini, lalu lintas dari arah Semanggi menuju Selipi mengalami kemacetan yang cukup panjang. Larangan menjual gas melon yang pengecer lakukan membuat kelangkaan gas melon terjadi. Akibatnya puluhan warga di Tambora, Jakarta Barat rela antri panjang di salah satu agen gas LPG. Kelangkaan juga terjadi di sejumlah daerah. Warga di kawasan Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat ini rela antre berjam-jam demi mendapatkan gas melon 3 kg yang mengalami kelangkaan. Warga mengaku telah berkeliling mencari ke sejumlah warung pengecer hingga agen gas, namun tak juga mendapatkan gas. Kelangkaan ini juga diikuti dengan kenaikan harga gas dari Rp18.000 per tabung kini menjadi Rp23.000 per tabung. Ini udah ada berapa jam ngantrinya, Pak? Ada 5 jam, Pak. 5 jam. Ini memang langka, Bang. Langka. Masalah gas LPG 3 kilo ini. Iya, Pak. Susah, Pak. Kalau yang biasa kan 18. Nah, saya biasa beli nama di warung, saya 20. Yang kemarin 22. Kemarinnya lagi 23. Imbas kebijakan pemerintah melarang warung pengecer menjual belikan gas 3 kg, puluhan warga antre di SPBU Kedoya, Jakarta Barat. Warga bahkan sudah datang sejak subuh. Untuk mendapatkan gas 3 kg, warga dibatasi hanya mendapatkan 2 tabung seharga Rp16.000 dengan syarat membawa KTP. Namun tak sedikit warga yang sudah antri kecewa karena tidak mendapatkan gas 3 kg. Dari Jakarta, Miftahul Ghani dan Rizky Falupi, iNews melaporkan. Antrian panjang ratusan warga mengular untuk mendapatkan gas LPG 3 kg di sebuah agen gas LPG di Kota Bumi Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Warga mengeluhkan kelangkaan gas melon yang sudah hampir sepekan. Jikapun ada pembelian dibatasi. Warga bahkan kebingungan berkeliling ke sejumlah agen, namun nihil. Mana aja Bu tadi? Udah nyampe Apatan, sampai Kota Bumi, mau. Terus? Nggak ada. Antrian panjang warga juga terlihat di pangkalan gas Jalan Cekeraya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sejumlah warga bahkan antre sejak subuh dengan pembelian dibatasi. Gitu. Iya, udah 3 hari nggak dapat tuh. Oh, Bapak udah 3 hari nggak dapat. Emang di sini tuh dijatahin atau gimana? Dijatah 2-2. Kelangkaan gas LPG 3 kg mulai terjadi sejak pemerintah melarang pengecer menjual LPG subsidi. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dampak larangan pengecer menjual gas melon berpengaruh pada usaha warteg. Selengkapnya dilaporkan oleh Hamzah Hasibuan. Ya pemirsa, pemerintah ini sudah resmi melakukan pembatasan penjualan gas LPG 3 kg melalui sistem pengecer. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan dari gas LPG 3 kg. Salah satu tempat yang terdampak dari langkanya gas LPG 3 kg adalah warung nasi ataupun warteg. Saat ini kami sedang berada di salah satu warteg yang berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana bisa dilihat di belakang saya ini merupakan proses di mana para penjual ini melakukan proses memasak yang menggunakan gas LPG 3 kg. Dan bisa dilihat juga di sini pemirsa bahwa ada tumpukan gas LPG 3 kg di mana penjual mengaku bahwa satu hari warteg ini bisa menghabiskan 5 hingga 6 tabung gas LPG 3 kg. Sebelumnya ini penjual juga mengaku bahwa kelangkaan gas LPG 3 kg ini membuat harga menjadi naik, di mana biasanya Rp22.000, kini penjual harus membeli gas LPG 3 kg seharga Rp27.000 per satu tabung gas LPG. Sebelumnya pemerintah juga menyebut bahwa pengecer masih bisa menjual gas LPG 3 kg namun harus mendaftarkan diri dan mendapatkan nomor induk berusaha melalui pemerintah. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.
Kementerian SD menetapkan pembelian LPG 3 kg dilayani di pangkalan resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025. Pembelian di pangkalan resmi akan lebih murah dibandingkan dengan pengecer. Pertamina Patraniaga melakukan gerak cepat dengan menyediakan akses link bagi masyarakat agar bisa mudah untuk mengetahui titik pangkalan terdekat di wilayah masing-masing. Adapun linknya bisa dicek di link berikut ini, dan tentunya kebijakan pemerintah tersebut sangat menguntungkan masyarakat karena harga untuk LPG 3 kg di pangkalan ini tentu sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh Pemda masing-masing dan tentunya lebih rendah daripada harga di pengecer. Selain itu, dengan membeli di pangkalan, masyarakat juga diuntungkan, mengingat di pangkalan ini kan ada timbangan ya, jadi masyarakat bisa mengecek volume dari setiap tabung LPG 3 kg yang dibeli. Jika memang dirasa kurang pas, tentunya bisa dilakukan penukaran secara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bijaklah dalam bermedia sosial. Viral, seorang karyawan BUMN di Pangkal Pinang mengunggah video yang dinilai menghina pasien BPJS Kesehatan menuai kecaman warganet. BPJS ya. Video ini diunggah oleh Weni, seorang pegawai BUMN PT Timah Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Memakai seragam tempatnya bekerja, Weni dengan penuh ekspresi melontarkan kata-kata menyindir pegawai honorer peserta BPJS Kesehatan. Dalam video ini, Weni juga mengaku bangga sebagai pasien prioritas, sehingga tidak perlu antri seperti peserta BPJS Kesehatan. Masih honorer ya. Nggak ngantri deh, pasien prioritas. Video ini pun viral dan mendapat kecaman dari warganet. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau PT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi tertentu. Menanggapi rekaman video pegawainya yang dinilai merendahkan karyawan honorer peserta BPJS Kesehatan, PT Timah telah memberikan teguran dan akan memberi sanksi kepada pelaku. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polemik terbitnya sertifikat HGB di kawasan Pagar Laut Tangerang membuat Kades Kohot Arsin bin Tarsin menjadi pihak yang paling dicari. Kami pun berhasil mewawancarai sang Kades, lalu benarkah alasan penerbitan sertifikat HGB Pagar Laut karena kawasan tersebut sebelumnya merupakan kawasan tambak? Kisru penerbitan sertifikat di atas laut Tangerang terus bergulir. Melalui kuasa hukumnya, pihak Agung Sedayu Group mengaku telah memiliki 254 sertifikat HGB di sekitar pagar laut, yaitu di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Menurut Muanas Alaidit, pada 2023 Agung Sedayu melalui anak perusahaannya PT Intan Agung dan PT Cahaya Inti Sentosa membeli sertifikat hak milik tersebut dari warga yang kemudian diubah menjadi HGB dengan mengikuti peta tata ruang. Sebagaimana pernyataan Pak Menteri, dasarnya SHM ini terbit karena ada girik yang dibuat tahun 82. Ya kan? Girik yang ada tahun 82. Nah, kemudian ditransaksikan kepada kita, dikoordinasikan, kita bayar pajak, kita beli dari rakyat. Pengakuan pihak Agung Sedayu yang membeli sertifikat dari rakyat di Desa Kohot tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka nekat membeli sertifikat yang fakta di lapangan tidak lagi berbentuk daratan. Dalam penerbitan sertifikat, peran Kepala Desa Kohot Arsin bin Arsip turut menjadi sorotan. Pemirsa, banyak sekali informasi yang simpang siur terkait isu pagar laut di Tangerang. Di antaranya adalah bagaimana bisa sertifikat terbit di atas permukaan laut. Selain itu, apakah benar dahulunya permukaan laut tersebut adalah tanah atau tambak yang terabrasi? Sebelum mengabulkan permohonan melalui pengkajian yang sangat luar biasa. Pengkajiannya itu ada di pihak terkait. Saya hanya kepala desa hanya
mengajukan permohonan. Yang saya lengkapi atas permohonannya itu nggak ujuk-ujuk Pak. Langsung itu, iya prosesnya lama banget, tahunan itu. Di Desa Kohot itu, khususnya yang ada di pinggir laut, itu dulunya tanah empang. Itu memang abrasi dan sangat luar biasa abrasinya. Untuk memastikan benarkah ada tanah yang terabrasi di Desa Kohot, kami langsung mendatangi lokasi tepi pantai Kampung Alar yang berbatasan langsung dengan proyek PIK 2. Sayangnya, beberapa nelayan tak berani memberikan keterangan karena khawatir terjadi intimidasi dari orang yang tak dikenal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan RCTI melaporkan.